warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi pembelajaran akidah akhlak yang berjudul sifat-sifat Allah. Bagaimana sih sifat-sifat Allah itu dan bagaimana definisinya dan apa saja sifat-sifat Allah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Sifat-sifat Allah, kita mulai dari definisi, adalah nama yang menunjukkan sebagian keadaan dari zat. Ibnu Faris mengatakan bahwa sifat adalah al-amarah atau tanda-tanda yang lazim untuk sesuatu. Jadi tanda adanya sesuatu itu adanya sifat. Kemudian sifat juga dikatakan sebagai naat atau penyebutan atau penjelasan dari sesuatu dengan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Sifat berarti intinya adalah gambaran dari adanya suatu zat. Itu adalah sifat. Kemudian sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib ini adalah sifat yang dimiliki atau wajib dimiliki oleh Allah. Ada lawannya yaitu sifat muhal, yaitu sifat yang tidak dimiliki oleh Allah atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dan ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang Allah memiliki kehendak menentukan sesuatu, juga tidak menentukan sesuatu. Itu adalah sifat jaiz. Intinya sifat jaiz adalah sifat kewenangan dari Allah. Berikutnya adalah sifat wajib. Pembagian sifat wajib. Sifat wajib dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang melekat dengan zat Allah, yaitu sifat wujud. Jadi Allah itu memiliki sifat wajib nafsiyah, yaitu wujud. Kemudian ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan sifat yang tidak mungkin bagi Allah. Ada sifat qidam yang berarti Allah terdahulu, permulaan tanpa adanya awal. Terus sifat baqo, Allah berarti kekal. Terus mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluk. Sifat qiyamuhu bi nafsihi, yaitu Allah berdiri sendiri. Dan sifat wahdaniyat, yaitu Allah berarti esa atau satu. Jadi sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat abstrak atau sifat yang tidak bisa dilogika atau tidak bisa digambarkan dengan panca indera. Contohnya adalah sifat qudrah. Allah memiliki sifat ma'ani yaitu qudrah, Allah berkuasa. Kemudian Allah memiliki sifat iradah, berkehendak. Allah memiliki sifat ilmu, mengetahui. Juga hayat berarti hidup, dan sama berarti mendengar, basar berarti melihat, dan kalam berarti bicara. Itu adalah sifat ma'ani. Kemudian ada sifat maknawiyah, yaitu sifat maknawi ini adalah sifat kelaziman atau sifat yang lazim atau kelanjutan dari sifat ma'ani. Jadi maknawiyah ini ada sifat yang lebih dalam. Contohnya ada sifat qadiran, Allah maha berkehendak, berkuasa. Kemudian ada sifat muridan, Allah maha berkehendak. Ada sifat aliman, Allah maha mengetahui. Sifat hayan, Allah maha hidup. Sifat sami'an, Allah maha mendengar. Sifat basar, Allah maha melihat. Dan sifat mutakaliman, Allah maha berbicara. Jadi sifat maknawi ini ada lebih pentauqidan, itu ada dengan maha.
maha artinya ada sifat maknawi ini lebih dalam. Kemudian sifat muhal. Sifat muhal ini juga ada 4 kategori. Yang pertama sifat nafsiyah dengan sifatnya adam. Adam ini berarti tidak ada, jadi muhal kalau Allah itu tidak ada. Ada sifat salbiyah, hudus yang berarti baru, fana berarti rusak, mumasalatuhu lil hawadis berarti Allah menyerupai dengan sesuatu yang baru, dan ihtiyajuli ghairihi berarti membutuhkan bantuan orang lain, dan ta'addud itu berbilang. Jadi muhal Allah itu kalau baru, Allah itu rusak dan seterusnya, itu sangat muhal sekali. Kemudian ada sifat ma'ani, sifat muhal ma'ani. Ada ajizun, itu berarti lemah, karohah berarti terpaksa, dan jahlun berarti bodoh, maut berarti mati, dan somam berarti tuli, umyun berarti buta, dan bukmun berarti bisu. Jadi sangat muhal sekali kalau Allah itu memiliki sifat ma'ani seperti ini. Kemudian ada sifat maknawiyah, ada ajizan berarti Allah maha apes, itu kan tidak mungkin. Ada mukrohan, ada jahilan, ada mayitan, ada asomam, ada a'ma, ada abkam. Jadi artinya sama dengan sifat ma'ani, tapi lebih ada kata maha. Jadi ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, atau sifat muhal. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat yang wenang dilakukan oleh Allah. Jadi bunyinya fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Jadi Allah itu berhak berbuat sesuatu atau juga meninggalkannya, atau dalam artian tidak berbuat. Jadi kewenangan itu full, mutlak, hanya dimiliki oleh Allah. Sekian pembahasan dari materi sifat-sifat Allah pada kesempatan kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.